Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibie Ubaidillah dari Angkatan 4 sebagai pengadministrasi perkantoran pada subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon akan memaparkan rencana aksi perubahan dengan judul peningkatan efektivitas administrasi perkantoran dalam mendukung penyusunan perencanaan dan program pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Dengan latar belakang dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang tinggi. Tentunya pada era ini, aparatur negara turut mengambil peran sebagai agen perubahan yang membawa birokrasi Indonesia menjadi lebih baik sebagai pemerintahan yang menjalankan fungsi manajemen ASN dalam terciptanya ASN yang berakar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel sangat tergantung pada kualitas administrasi perkantoran yang tertib, tepat, dan integrasi pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, khususnya pada bagian sekretariat, subbagian perencana, dan program. Peran administrasi perkantoran menjadi bagian penting dalam mendukung proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi program kerja. Namun di dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain belum optimalnya pengolahan administrasi surat-menyurat, dokumen perencana, keterlambatan dan penyusunan distribusi data pendukung perencanaan, serta belum tertatanya sistem pengarsipan secara sistematis dan mudah diakses. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya upaya perubahan dalam tata kelola administrasi perkantoran yang lebih efektif, terstruktur, dan berbasis pada pemanfaatan teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyusunan perencanaan program yang lebih tepat waktu, akurat, dan akuntabel. Oleh karena itu, rencana aksi perubahan dengan judul peningkatan efektivitas administrasi perkantoran dalam mendukung penyusunan perencanaan dan program pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cirebon menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem kerja administrasi, meningkatkan kualitas dan mendukung perencanaan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi pada PPPK yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah. Adapun waktu dan tempat kegiatan rencana aksi perubahan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai 30 Juni 2026 di tempat dinas masing-masing. Ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah
terwujudnya Kabupaten Cirebon yang inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon ada 5: bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Di dalam SOTK pemerintah Kabupaten Cirebon dipimpin Bupati dan Wakil Bupati. Di dalam kita sebagai PPK ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Di dalam manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun pasal 23 UU Nomor 5/2014 Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam rencana Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan tujuan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas infrastruktur perumahan, pemukiman, dan pertanahan. Adapun tujuan Pemda mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera, dan modern. Di dalam sasaran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ada 4 sasaran, yaitu meningkatnya kualitas perumahan, meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintah, dan mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Meningkatnya kualitas pemukiman yang layak dan sehat. Dan yang terakhir, meningkatnya tertib administrasi pertanahan. Di dalam SOTK Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas membawahi 4 bidang, di antaranya sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan pemukiman, bidang pertanahan, dan 2 PTD pengawas dan tata guna wilayah barat dan timur. Tugas pokok dan fungsi PPPK adalah mengoperasikan, mengelola, dan menata kelola layanan teknis. Selain itu, PPPK teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran pemerintah dan pelayanan publik. Dalam rencana hasil kerja PPPK, contohnya kegiatan di tempat kerja. Dalam pengumpulan data, ada menghitung informasi terkait program perumahan, pemukiman, dan pertanahan sebagai bahan rencana dan evaluasi. Di dalam pengelolaan surat, menerima, mencatat, memeriksa surat masuk atau surat keluar, serta mendistribusikan surat kedinasan ke unit terkait. Dalam penyusunan laporan, membantu menyiapkan laporan kegiatan, evaluasi program, dan pelaporan kinerja dinas. Dalam agenda pemimpin,
menyusun jadwal kegiatan pimpinan, menyediakan bahan rapat, dan mendukung kelancaran acara kedinasan. Yang terakhir, koordinasi internal. Menjadi penghubung antar bagian dalam penyusunan rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan. Di dalam isu permasalahan, ada isu permasalahan yang sering terjadi di dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan. Antaranya adalah belum optimalnya pengolahan administrasi perkantoran. 2. Terlambatan penyediaan data pendukung perencanaan dan program. 3. Sistem pengarsipan belum tertata secara sistematis. 4. Koordinasi antar unit belum sepenuhnya efektif. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi belum maksimal. Adapun tadi isu permasalahan dan sekarang adalah gagasan penyelesaian masalah, di antaranya penataan alur administrasi perkantoran dengan memakai standarisasi prosedur masuk dan keluar, muatan SOP administrasi perkantoran, muatan sistem pengarsipan dokumen, percepatan penyediaan data perencanaan, peningkatan koordinasi dan komunikasi kerja, dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi sederhana dalam administrasi, misalnya dengan digitalisasi dokumen administrasi dasar dengan memasukkan ke link Google dan pengurangan proses manual yang berulang. Dari semua materi yang dipaparkan saya ada kesimpulan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN, PPPK, dan tugas, fungsi, serta visi misi. 3. Rencana aksi perubahan dengan judul peningkatan efektivitas administrasi perkantoran dalam penyusunan perencanaan dan program pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon merupakan upaya strategis untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pengolahan administrasi perkantoran pada subbagian perencana dan program BPKPP Kabupaten Cirebon. Permasalahan seperti ini belum optimalnya pengolahan administrasi, surat menyurat, keterlambatan penyediaan data, dan perencana pengarsipan yang belum tertata secara sistematis. Melalui rencana aksi perubahan ini dilakukan optimalisasi sistem administrasi perkantoran yang tepat, terstruktur, serta didukung pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun saran saya menyikapi permasalahan di atas. Dalam pelaksanaan rencana aksi masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan saran. Semua pihak harus lebih berkomunikasi dan berkontribusi maksimal untuk pelaksanaan rencana aksi. Rencana aksi yang disusun berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang maju harus dilaksanakan dengan pembiasan atau konsisten. Perlu adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai. Penguatan standar operasi, penggunaan media digital seperti folder bersama, peningkatan disiplin pengolahan administrasi, dan yang terakhir, evaluasi berkala terhadap implementasi perubahan. Diperlukan monitoring
dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa rencana aksi perubahan berjalan sesuai tujuan dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya, Habibur Ubadillah, di kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.